Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan adalah hubungan dengan menyatukan dua hati, dua individu, dan juga dua keluarga. Di dalam pernikahan, suami dan istri tidak akan ada jarak. Keduanya akan terlihat apa adanya dan akan menunjukkan kebaikan serta keburukan dari kepribadiannya masing-masing. Oleh sebab itu, penting bagi muslimah untuk memilih pasangan yang tepat. Memang, memilih pasangan yang tepat, apalagi sempurna, tentu sulit, bahkan nyaris mustahil. Namun, memilih pasangan terbaik dengan penuh kehati-hatian merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan agar tidak muncul penyesalan di akhir nanti. Setiap pasangan tentu diharuskan untuk saling menerima, tetapi bukan berarti mau menerima apa adanya, termasuk menerima jika kepribadian dan akhlaknya sangat buruk, bahkan jauh sekali dari ketaatan kepada Allah. Karena pernikahan tidak hanya tentang kehidupan di dunia saja, melainkan juga satu hal yang dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pasangan ialah sahabat yang akan menemani kehidupan kita di dunia untuk mencapai surganya. Namun, hal ini akan terlihat sulit terjadi jika pasangan malah menjauhkan kita dari berbagai aktivitas ketaatan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada 6 tipe laki-laki yang sebaiknya sangat dihindari oleh muslimah untuk dijadikan suami. Di antaranya, yang pertama adalah tidak ada ketaatan dan ketakwaan dalam dirinya. Hal utama yang perlu diperhatikan ialah ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, dan pergaulannya. Sejatinya, suami ialah pemimpin bagi istrinya. Tentu akan menjadi sulit jika pemimpinnya tidak memiliki ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah laki-laki manja dengan orang tuanya. Apakah kamu pernah mendengar kisah bahwa ada seorang suami yang suka ngambek? Setiap ada masalah dengan istri langsung pergi ke rumah orang tuanya. Atau seorang laki-laki yang tidak punya pendirian, sehingga segala sesuatunya harus melibatkan orang tuanya. Bahkan termasuk saat ada masalah dalam rumah tangga. Kejadian ini kerap terjadi. Laki-laki dengan hal ini yang dizolimi adalah perempuan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga semestinya mampu menjadi pengambil keputusan, pelindung, dan pengayom kepada anak dan istrinya. Sementara bagi seorang yang sudah terbiasa manja dari kecil oleh orang tuanya, tentu akan kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai seorang suami. Banyak kasus suami yang pada akhirnya pergi meninggalkan istrinya dan tidak kembali lagi. Jika ditelusuri, biasanya mereka terlalu dimanjakan oleh orang tuanya sendiri
sedari kecil. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki pembohong. Ini juga yang harus dihindari oleh setiap muslimah yang akan menikah. Sangat perlu berhati-hati akan hal ini. Berbohong ialah sebuah kebiasaan yang jika sudah dilakukan oleh seseorang akan sangat sulit sekali untuk diubah, kecuali dia benar-benar bertekad untuk mengubahnya. Kemudian yang keempat adalah laki-laki egois dan tidak mau tahu. Keegoisan seorang laki-laki serta sikap tidak mau tahu sering menjadi pemicu pertikaian dalam rumah tangga. Banyak kasus terjadi bahwa laki-laki yang egois tidak memedulikan istrinya di saat sulit, seperti waktu istrinya sedang hamil, melahirkan, sakit, dan waktu lain di mana istri sangat membutuhkan kepedulian dan perhatian dari suaminya. Pada kasus lain, tak sedikit juga yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, bahkan memerintahkan istrinya untuk mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah memiliki kecanduan yang sangat kuat pada suatu hal. Suami yang memiliki kesukaan atau hobi pada suatu hal tertentu tidak menjadi masalah, akan tetapi harus diperhatikan juga jangan sampai kecanduannya terhadap suatu hal itu malah dapat menjauhkannya dari Allah SWT, serta melalaikan dirinya dari tanggung jawab sebagai suami, bahkan sampai menzalimi. Kemudian yang keenam adalah boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Biasanya hal ini terjadi bagi laki-laki yang memiliki gaya hidup yang sangat tinggi atau sering diistilahkan hidupnya banyak gaya. Mereka biasanya memiliki standar tersendiri dalam setiap membeli barang atau makanan. Orientasinya bukan lagi pada nilai atau manfaat dari suatu barang atau makanan yang dibelinya, melainkan pada gengsi. Mereka biasanya sangat fanatik terhadap merek-merek tertentu yang dikenal mahal untuk pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Jika memang penghasilannya jauh di atas pengeluaran, untuk mendapatkan itu semua tentu tidak terlalu bermasalah. Sangat berbahaya jika untuk memenuhi gengsinya, laki-laki tipe ini malah memenuhinya dengan cara berhutang dan membayar segala sesuatunya dengan kartu kredit. Muslimah, jodoh memanglah takdir setelah terucap ijab kabul. Namun sebelum itu, kita memiliki ruang ikhtiar untuk memilih dan memilah yang terbaik. Jadi, jangan lupa, salah satu cara terbaik memilih jodoh yang terbaik adalah dengan memilih menjadi pribadi yang terbaik yang selalu memperbaiki dirinya. Demikianlah 6 hal tipe laki-laki yang sebaiknya sangat dihindari oleh muslimah untuk dijadikan suami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.